Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, balik lagi di channel Layar Kata, tempat dimana kita ngebahas film seru dari awal sampai tamat. Kali ini kita bakal bahas salah satu film superhero Marvel yang beda dari yang lain. Dia bukan dewa petir, bukan miliarder playboy, tapi dia bisa jadi sekecil semut. Yoi, ini dia Ant-Man. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Jadi film ini dibuka di tahun 1989. Waktu itu ilmuwan jenius bernama Hank Pym yang diperanin sama Michael Douglas ngamuk-ngamuk di markas SHIELD. Dia kesal karena teknologinya yang super rahasia, si partikel Pym, mau dicuri sama pihak SHIELD. Teknologi ini bisa ngecelin benda, bahkan manusia. Tapi Hank bilang, gue mundur, dan dia cabut dari SHIELD. Fast forward ke masa sekarang. Kita ketemu sama karakter utama kita, yaitu Scott Lang, yang diperanin sama Paul Rudd. Dia ini mantan napi, tapi bukan kriminal biasa. Dia ngehack perusahaan korup dan balikin duitnya ke orang-orang. Bisa dibilang Robin Hood di zaman now. Scott baru aja keluar dari penjara dan pengen hidup lurus karena dia pengen dekat sama anak ceweknya yang lucu banget, yaitu Cassie. Tapi, kayak hidup mantan napi pada umumnya, susah cari kerja. Akhirnya, karena kepepet, dia mau ikutan satu job bareng teman kocaknya, yaitu Louis, yang punya logat Latin khas dan cara cerita yang nyeleneh habis. Louis ngasih info soal rumah kosong yang katanya aman buat dibobol. Scott pakai skill ngepreknya buat masuk. Ada momen dia buka berangkas pakai nitrogen cair. Keren banget sih ini. Tapi yang dia temuin di berangkas malah kostum aneh. Dia bingung, tapi ya udah dibawa aja. Pas dicoba di rumah, gila. Dia langsung jadi sekecil semut. Scott panik. Dunia jadi kayak roller coaster. Dia dikejar-kejar air, manusia, bahkan semut beneran. Akhirnya dia sadar, ini bukan kostum biasa. Scott akhirnya ketangkep polisi, tapi di penjara, dia didatengin oleh Hank Pym, yang ternyata pemilik kostum itu. Hank bilang, dia yang ngeset segalanya. Rumah itu jebakan buat ngetes Scott, dan ternyata Scott lulus. Hank butuh seseorang buat jadi Ant-Man generasi baru, dan dia nggak bisa pakai kostumnya lagi karena faktor usia dan bahaya partikel itu buat tubuhnya. Scott yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Demi Cassie dan karena ya jadi superhero kan keren juga. Sekarang bagian seru, yaitu training montage. Scott dilatih sama Hank dan anaknya, yaitu Hope Van Dyne. Hope ini awalnya kesal karena dia ngerasa lebih pantas jadi Ant-Man. Tapi akhirnya nggak ngebolehin. Scott belajar cara ngecilin dan balik normal, latihan bertarung, dan komunikasi sama semut. Yoi, semutnya ada berbagai jenis dan masing-masing punya skill unik. Ada semut terbang, semut tukang, semut pembom, kayak Squad Avengers versi mini. Hope akhirnya mulai respect sama Scott. Dan ya, mulai ada benih-benih cinlok gitu deh. Sementara itu di sisi gelap, ada si Darren Cross, mantan murid Hank Pym, yang sekarang jadi CEO perusahaan Pym Tech. Dia terobsesi nyiptain teknologi pengecil juga, yang dia sebut Yellow Jacket, tapi versinya jauh lebih agresif dan bahaya. Cross makin ambisius dan mulai jadi psycho. Dia bahkan ngetes kostumnya ke manusia, dan hasilnya mereka meleleh kayak jelly. Hank dan timnya harus nyolong kostum Yellow Jacket sebelum dijual ke pihak militer. Scott dan tim merencanain pencurian paling epik. Mereka mau nyusup ke markas Pym Tech yang super ketat. Dengan bantuan semut dan kostum Ant-Man, Scott masuk ke sistem, naruh bom kecil, dan akhirnya bentrok sama Cross yang udah pakai kostum Yellow Jacket. Lawan Yellow Jacket itu gila banget.
Mereka berantem sambil ngecil gede di kamar anak-anak. Ada adegan kocak banget waktu kereta Thomas the Tank Engine nabrak. Pas kecil biasa aja, pas jadi gede, bam. Akhirnya Scott berhasil ngalahin Yellow Jacket, tapi harus nekat masuk ke Quantum Realm, dimensi super kecil yang katanya nggak ada jalan balik. Tapi dengan kekuatan plot dan cinta ke anaknya, dia bisa keluar lagi. Hank pun kaget karena dia dulu gagal nyelamatin istrinya dari sana. Ini mungkin ada harapan buat nyelamatin istri Hank, si Janet Van Dyne, di film selanjutnya ya. Scott bebas jadi pahlawan dan mulai dekat sama Hope. Plus, Louis datang dan bilang ada yang nyari Scott. Some guy with a shield. Yang ini nyambung ke Avengers ya. Dan itulah cerita lengkap dari Ant-Man 2015. Film superhero rasa pencuri dengan gaya komedi yang nyegerin banget. Gue suka karena ini bukan sekedar aksi, tapi juga ada elemen keluarga, lucu, dan heartwarming. Kalau lo suka film Marvel yang beda, ini wajib tonton sih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komen juga kalau lo mau gue bahas film Marvel lainnya. Mungkin Ant-Man and the Wasp. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya ya. See ya.